Ya, selamat malam semuanya. Jadi, malam hari ini, sebelumnya aku dikenalin dulu, aku Oka, anak D3 Akuntansi 2018, anak mam eh, anak Maharewa juga, anak Malang. Nah, di sini kita bakal belajar bareng tentang Akpem setelah setelah UTS, buat persiapan UAS nanti. Nah, itu, apa namanya, materinya seperti yang udah kita tahu. Jadi setelah UTS ini, Akpemda kan, akuntansi pemerintah daerah, kalau misal kita mau review materi, mungkin waktunya kurang banget, meskipun materinya nggak banyak, Akpemda itu, tapi kita akan coba bahas soal UAS tahun kemarin, kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai tentir kita pada malam hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, aku izin ke on cam ya guys. Oke, aku langsung mulai aja. Nanti kalau misal suaranya putus-putus, interupsi aja ya. Langsung bilang kalau putus-putus. Yang bentar. Nah, udah kelihatan ya. Ini soal tahun lalu. Oke guys, jadi sebelum masuk ke materi, masuk ke soal, aku coba nge-review dikit banget tentang akuntansi pemerintah daerah. Jadi akuntansi pemerintah daerah itu sistem akuntansi yang dibuat oleh daerah dalam rangka melakukan transparansi dan akuntabilitas anggarannya. Sama kayak di pemerintah pusat. Nah, kita di akuntansi, di prodi D3 akuntansi, bakal dapat Akpem 2 kali kan, Akpem 1 sama Akpem 2 ntar. Nah, di Akpem 1 ini, sebelum UTS, kita kan udah belajar tentang akuntansi pemerintah secara umum. Nah, setelah UTS ini, kita lebih fokus ke daerah. Nanti Akpem 2 itu full 1 semester, akuntansi pemerintah pusat. Nah, kalau dibilang, sebenarnya akuntansi Pemda ini menurutku yang paling simpel ya daripada akuntansi pemerintah pusat. Jadi, karena di sini itu sebenarnya entitas di Pemda, ingat, kita cuma kenal dibagi menjadi dua, yaitu SKPD sama PPKD. Nah, kalau SKPD, yang seperti kita tahu ya, SKPD itu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, SKPD di sini fungsinya adalah sebagai COO. Kalau kalian belajar PPKN, nah CFO-nya atau Chief Financial Officer dipegang oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Nah, itu sekilas tentang Akpemda. Nah, dasar hukumnya gimana? Dasar hukumnya itu pertama udah jelas dari PP 71 2010. Nah, sebenarnya panjang ya kalau dari sejarahnya, tapi yang paling baru itu dari PP 71 2010. Nah, itu kita udah belajar di Akpem sebelum UAS, yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah. Tuh. Standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu habis itu disarikan lagi menjadi beberapa peraturan perundangan, dan pada akhirnya ketemu Permendagri nomor 64 tahun 2013. Tapi kemarin 2019 ada pembaruan lagi, yaitu Permendagri nomor 90 tahun 2019 gitu. Jadi kalau ditanya ya yang terbaru itu ya Permendagri yang 90 2019 itu tadi. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke soalnya. Jadi gini, trik ngerjakan soal Akpem, mungkin kalau kemarin waktu UTS, kalian itu kan
mungkin kayak, oh aku mau ngerjakan problemnya dulu, takut nggak cukup waktunya, gitu kan. Nah, sebenarnya yang betul itu kalian tetap harus kerjakan pilihan gandanya dulu. Jadi meskipun dia sedikit, tapi dia itu benar-benar apa ya, ngangkat gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak terlalu sulit kalau pilihan gandanya. Jadi mending kalau UTS atau ujian lah, pokoknya ujian AKPEM, baik 1, 2 nanti, itu kalian tetap harus fokus ke pilihan gandanya terlebih dahulu. Gitu. Jangan sampai itu dilepas, langsung loncat ke esai. Karena biar bagaimanapun, esai itu membutuhkan waktu untuk berpikir lebih banyak. Jadi kalau emang kalian bingung mau ngerjakan, gini, kalian bingung waktu ngerjain esai, itu juga bakal makan waktu. Nah, kalau kalian kerjain pilgan dulu, itu kayak kalian setidaknya udah nge-save 20% kalau di sini ya, 20% dari nilai kalian. Kayak gitu. Jadi, saranku emang harus kerjakan dari pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, tapi malah kalian tuh di pilihan ganda kadang sering kebalik-balik. Jadi di soal AKPEM, itu ciri-cirinya ya ini, pilihan gandanya itu biasanya penuh dengan kata-kata yang nggak penuh sih, banyak kata-kata tidak benar, atau kecuali, nah kayak gitu itu benar-benar harus jadi concern, gitu. Oke, kita coba dari soal yang pertama terlebih dahulu. Kronologis peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah yang paling tepat adalah, nih, nah ini, implementasi akuntansi berbasis akrual. Nah, kayak yang udah aku jelasin tadi, di pemerintah kita kan punya ini tadi, PP 71 tahun 2010, gitu kan? Responding. Nah, sebelum PP 71 2010, ini ada ini, PP 58 tahun 2005. Nah, kalau yang ditanyakan terbaru, ya otomatis jawabannya PP 71 2010. Nah, setelah itu diteruskan, disarikan, sampai akhirnya yang sampai soal ini dibuat ya, berarti tahun lalu, itu yang terbaru masih Permendagri 64 tahun 2013, gitu. Jadi jawabannya yang B. Kalau soal kayak gini itu apalan ya, tapi kalau sekarang kan open book, jadi manfaatkan sebaik mungkin, gitu. Jadi Permendagri 64 2013. Yang terbaru diubah dengan Permendagri 90 tahun 2019. Tuh. Oke, selanjutnya nomor 2. Benar sih, 9. Pernyataan terkait transaksi resiprokal yang paling tepat adalah, nah ini, transaksi resiprokal. Perlu diingat-ingat, transaksi resiprokal itu apa sih? Jadi transaksi resiprokal itu adalah transaksi yang terjadi antar entitas yang masih dalam satu entitas pelaporan yang sama. Maksudnya gimana? Nah, kalau di pemerintah daerah, jadi transaksi resiprokal itu terjadi dari SKPD ke BPKD. Nah, kan itu mereka entitas akuntansi, dua-duanya. Tapi, kalau mau terjadi transaksi resiprokal ini tadi, harus sama entitas pelaporannya, yaitu pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalau misal ditanya nih, misal ada soal ya, entitas pelaporan di daerah adalah itu. Nah, biasanya di situ tuh ada beberapa nama-nama, misal kayak dinas pendapatan, dinas pendidikan, terus cari aja nama-nama yang kayak badan pengelola keuangan dan aset daerah. Pokoknya intinya yang kayak gitu-gitu. Nah, itu entitas pelaporannya secara teori. Tapi kalau mau yang benar-benar aslinya, entitas pelaporan itu adalah pemerintah daerah itu sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi kalau akun resiprokal di sini itu yang menghubungkan antara SKPD sama PPKD. Gitu. Jadi jawabannya kita lihat, akun RKPPKD bersaldo normal kredit. Betul. Akun RKSKPD bagian dari ekuitas. Nah, ini salah. Jadi perlu diingat-ingat, akun RKPPKD itu yang bagian dari ekuitas. Kalau akun RKSKPD itu bagian dari aset. Makanya RKPPKD itu saldo normalnya kredit. Sedangkan RKSKPD saldo normalnya debit. Gitu. Nah, selanjutnya berarti yang A salah ya. Terus yang B.
akun RKPPKD dan akun RKSKPD bersaldo normal kredit. Nah, ini nggak mungkin. Karena kalau RKPPKD itu debit, pasti di sisi lain, di sisi satunya, itu yang nyatet RKSKPD pasti kredit. Jadi mereka selalu berlawanan, nggak mungkin barengan. Terus yang C, akun RKPPKD bersaldo normal kredit, akun SKPD bersaldo normal kredit. Ini kebalik. Jadi RKPPKD harusnya kredit, SKPD harusnya debit. Gitu. Terus yang D, akun RKPPKD dan akun RKSKPD bertambah karena SP2D LS-nya SKPD. Nah, perlu diingat-ingat, SP2D LS itu kan belanja LS, belanja langsung. Kalau ini SKPD, berarti yang membebankan anggarannya itu SKPD. Jadi yang melakukan belanja itu SKPD. Nah, kalau ada belanja LS, misal belanja pegawai, nah jurnalnya kan belanja pegawai pada RK PPKD. Nah, di sisi satunya, PPKD-nya nyatet RK SKPD pada kas di Kasda. Nah, kayak gitu kan. Jadi, misal ada belanja LS, pasti akun RK PPKD akan semakin kredit, akun RK SKPD akan nambah debit. Jadi, jawabannya yang D. Tuh. Jadi, jangan kebalik ya. Akun RK PPKD sama SKPD itu selalu berlawanan. Makanya kalau RK PPKD nambah di kredit, RK SKPD nambahnya di debit. Gitu. Oh iya, kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi aja nggak apa-apa. Terus nomor 3, pernyataan berikut yang kurang tepat terkait pengelolaan keuangan daerah adalah, nah, terkait pengelolaan keuangan daerah. Ini Sekda selaku koordinator PKD dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD selaku PPKD. Gitu. Yang A betul. Ini yang diminta yang kurang tepat. Ini harus teliti. Yang B, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Nah, ini betul. Jadi, Kepala SKPD itu pasti PA atau PB. Tuh. Yang C, SKPD entitas akuntansi, BUD entitas pelaporan. Nah, ini yang salah. Kenapa? Meskipun BUD itu melakukan fungsi sebagai CFO, dia itu tetap namanya entitas akuntansi. Ingat kataku tadi? Jadi entitas pelaporannya itu tetap di Pemdanya. Nah, tapi dikuasakan sama konsolidator. Gitu. Jadi PPKD sendiri itu bisa menjadi tiga fungsi. Fungsi pertama yaitu sebagai SKPD. Jadi kalau PPKD yang sebagai SKPD, dia itu menjalankan ya fungsi-fungsi operasional seperti biasa, fungsinya SKPD. Misal kayak apa ini namanya? Belanja pegawai. Nah, meskipun kayak namanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, biar bagaimanapun dia kan punya pegawai kan. Nah, pegawai itu kan juga perlu gaji. Nah, gajinya itu pasti yang bayar juga BPKAD-nya sendiri gitu. Nah, BPKAD di situ pada saat membayar gaji pegawai adalah sebagai SKPD gitu. Nah, tapi beda cerita lagi. Kalau misal tiba-tiba misal kemarin ini ada bencana alam gitu. Nah, habis itu pemerintah daerah setempat mengeluarkan belanja tak terduga. Nah, yang mengeluarkan belanja tak terduga pasti BPKAD lagi kan. Nah, di sini BPKAD-nya berlaku sebagai BUD. Tuh, jadi diingat-ingat nanti aku iniin. Terus yang ketiga, BPKAD di sini kalau akhir tahun berfungsi juga sebagai entitas konsolidator. Jadi gitu. Jadi ada 3. PPKD di sini bisa berlaku sebagai SKPD, bisa berlaku sebagai BUD, bisa berlaku sebagai konsolidator. Nah, kalau jadi SKPD sama jadi BUD, berarti dia entitasnya adalah entitas akuntansi. Gitu. Baru kalau dia sebagai konsolidator,
maka dia akan menjadi entitas pelaporan. Tuh. Jadi yang C ini salah, karena dua-duanya adalah entitas akuntansi. Jadi jawabannya yang C. Nah, terus kita hold dulu, coba yang D. SKPKD juga berfungsi sebagai konsolidator laporan keuangan Pemda. Nah, betul kan? Jadi SKPKD atau PPKD juga berfungsi sebagai konsolidator laporan keuangan Pemda. Tuh. Oke. Terus selanjutnya. Berikut ini jurnal pada SKPD ketika terjadi pelunasan piutang pendapatan retribusi. Nah, pelunasan piutang pendapatan. Hati-hati, di sini yang dilunasi piutangnya, bukan pendapatan langsung. Jadi jurnalnya gimana? Kalau mau ditulis jurnalnya, berarti kita akan mendebitkan RK PPKD atau kas di bendahara penerimaan, tergantung diterima di mana, baru kita kreditkan piutang. Ingat, karena ini pelunasan piutang. Nah, ini biasanya itu yang sering salah di sini. Jadi cuman baca sekilas, dibaca terjadi pelunasan pendapatan retribusi. Nah, piutangnya nggak dibaca. Kalau piutangnya nggak dibaca, pasti kalian akan jawab yang A. Tuh. Nah, tapi karena ini yang dilunasi adalah piutang, maka yang kita kreditkan adalah piutangnya. Terus kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata ABCD ini nggak ada jawaban pelunasan piutang. Pelunasan piutang retribusi itu tadi. Nah, terus gimana? Nah, itu kan di jurnal akrualnya. Coba kita lihat di jurnal kasnya. Ternyata di jurnal kasnya, ingat, ketika terjadi pelunasan piutang di situ, oke, maka di jurnal kas akan tetap dicatat sebagai pendapatan LRA. Ingat, jadi pendapatan LRA dicatat pada saat kas masuk. Nah, ini kan kas masuknya baru pas pelunasan piutang. Jadinya, ya kita catat pendapatan LRA ini pas pelunasan piutang. Gitu. Jadi jawabannya yang delta. Kalau mau dipanjangin sebentar. Coba. Ini aja deh. Nah, gini. Kelihatan ya ini sebelahan sama Excel. Jadi nomor 4, itu kalau mau dipanjangin bentuk jurnalnya, di buku besar akrual, kita akan menjurnal debit RK PPKD atau kas di bendahara penerimaan. Tergantung ya. Terus kreditnya apa? Kreditnya piutang pendapatan. Sebesar berapa ini? Sebesar sekian itu nggak ada. Nah, terus di buku besar kasnya, karena uangnya itu baru masuk pada saat pelunasan piutang, maka perlu dicatat. Oh iya, lupa. Udah ya. Ya, ini aku ulangi. Tadi waktu di buku besar akrual, jadi kita catatnya itu debitnya RKPPKD atau kas di bendahara penerimaan itu tergantung pada diterima di mana, terus kreditnya piutang pendapatan. Tuh. Nah, di buku besar kasnya, jangan lupa kita catat estimasi perubahan sal kreditnya pendapatan retribusi LRA. Jadi itu konsepnya harus dipegang. Kapan buku besar kas itu di jurnal dan kapan buku besar kas itu tidak perlu di jurnal. Itu yang harus dipegang. Jadi nomor 4 jawabannya yang delta. Oke. Selanjutnya nomor 5. Entitas berikut yang merupakan entitas pelaporan pada Pemda. Nah ini. Entitas pelaporan. A. BLU daerah. Nah, kalau BLU daerah, ini udah jelas entitas lain. Ini entitas akuntansi, pasti. B. Dinas Pertanian. Ini SKPD biasa. Maka dia entitas
akuntansi. Terus yang C, PPKD sebagai BUD. Nah, ini juga entitas akuntansi. Terus yang D, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi. Jadi di sini, ini sebenarnya BPKAD itu bisa berlaku jadi SKPD, bisa jadi BUD, bisa jadi konsolidator. Tapi di sini karena jawaban yang paling mendekati yang D, maka jawabannya yang D. Gitu. Meskipun BPKAD itu bisa jadi 3 itu tadi ya. Tuh. Lanjut, nomor 6. Pernyataan berikut yang tepat terkait akuntansi dan pelaporan keuangan di Pemda adalah LAK tidak wajib dibuat oleh Pemda. Salah. Jadi Pemda itu tetap wajib membuat 7 laporan keuangan sama kayak di pusat. Oke, mulai dari LRA, LPSAL, terus habis itu LO, LPE, neraca, LAK, sama CALK yang terakhir. Terus selanjutnya yang B, realisasi belanja tak terduga berpengaruh pada LO SKPD. Ini, belanja tak terduga itu adalah bagian dari PPKD. Nah ini ya, review. Jadi, di SKPD, gimana guys ya? Di PPKD. Di SKPD, ingat, pendapatan, ini dari pendapatan dulu, pendapatan di SKPD itu cuma ada 3, yaitu pendapatan pajak daerah, terus pendapatan retribusi daerah, dan yang terakhir, lain-lain PAD yang sah. Ingat ya, lain-lain PAD yang sah, bukan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu beda hal. Terus selanjutnya, di PPKD, itu ada apa aja? Kalau pendapatan di PPKD, itu juga ada 3. Tapi 3 kategori. Yang pertama adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Gitu. Terus yang kedua, apalagi pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer ini apa? Pendapatan transfer itu sama ya, kayak ada dana perimbangan, terus transfer dari daerah lain gitu. Jadi nanti pendapatan transfer ini dibagi 2, ada yang dari pusat berupa dana perimbangan, sama nanti ada yang dari daerah gitu. Dari pusat pun ada nanti, misal kayak Jogja, nanti ada dapat dana keistimewaan DIY. Tuh. Pokoknya kalau secara teori gitu, itu sudah dipelajari di PPKN. Nah, yang ketiga pendapatannya adalah pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini bedakan lain-lain PAD yang sah sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kalau lain-lain PAD yang sah, ini biasanya dalam bentuk pengembalian belanja atau apa yang lainnya gitu. Pokoknya yang benar-benar PAD. Kalau lain-lain pendapatan daerah yang sah, di situ kita kenal biasanya contohnya bunga, hibah, jasa giro, gitu-gitu. Jadi ini bedakan lain-lain PAD sama lain-lain pendapatan. Karena ini fatal kalau misal salah. Oke, selanjutnya setelah pendapatan pasti kita mengenal adanya belanja. Nah, kalau belanja di SKPD itu cuma 3. Jadi ini yang perlu diingat-ingat ya, gampangnya. Belanja di SKPD itu cuma belanja pegawai, barang jasa, sama belanja modal. Nah, barulah itu kalau di PPKD ini belanjanya banyak. Belanja menurut jenis, itu kan kita mengenal ada 8. Nah, 3-nya sudah di SKPD, berarti di PPKD itu sisanya. Apa aja? Belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, bantuan keuangan, terus apa lagi? Belanja transfer, terus belanja tak terduga. Nah, ini. Terus yang terakhir, di APBD kita mengenal adanya pembiayaan. Nah, pembiayaan itu SKPD tidak boleh mencatat, karena bukan haknya. Nah, semuanya ada di PPKD. Jadi di sini ada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Tuh.
Nah, kita balik lagi ke soal nomor 6 ini tadi. Berarti realisasi dari belanja tak terduga itu berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya pasti ke PPKD, bukan ke SKPD. Gitu. Jadi yang B salah. Terus yang C, realisasi pembiayaan berpengaruh langsung pada LO PPKD. Nah, itu betul. Enggak gini. Berpengaruh langsung pada LRA PPKD, itu betul. Kalau LRA. Kalau ke LO, itu nggak pengaruh. Kenapa nggak pengaruh? Karena gini, pada saat kita melakukan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan, ini biasanya bentuknya kan kita kenal kayak utang jangka panjang, investasi jangka panjang, dana cadangan, gitu-gitu kan. Nah, di sisi finansial, kita nggak bakal nyatet itu sebagai, misal apa, pendapatan utang, gitu kan enggak kan? Ya tetap dicatat sebagai utang, sebagai liabilitas. Nah, oleh karena itu, pembiayaan itu tidak akan berpengaruh langsung pada LO PPKD. Tuh. Oke, dan yang terakhir, LP-SAL di Pemda bersifat opsional. Nah, ini itu sebenarnya kayaknya LP-SAL di Pemda itu juga wajib. Tapi karena dari 3 ini yang nggak putuskan ya. Jadi di antara 4 ini tadi, gini, itu tadi yang paling jelas, ini kan yang diminta yang tepat ya. Oke, yang diminta yang paling tepat, jadi kita akan jawab yang delta aja. Karena yang A, ini tuh udah jelas salahnya, terus yang B, realisasi belanja tak terduga, ini pasti berpengaruhnya itu ke PPKD. Ini udah jelas salahnya juga yang B. Terus yang C, ini juga jelas salahnya, karena pengaruh langsungnya itu ke LRA, bukan ke LO. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Gitu. Itu ya, jadi kalau Akpem itu emang butuh teliti di situnya. Kan ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam RKA SKPKD selaku SKPD terdapat, nah ini SKPKD selaku SKPD. A. Belanja langsung untuk melaksanakan program kegiatan. Ini betul yang A. B. PAD, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini kita lihat di SKPD, ini yang diminta SKPD, kita lihat di sini tadi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, oh ini kok yang sah, yang dipisahkan, itu masuknya di PPKD, bukan di SKPD. Tuh. Jadi jawabannya yang B ini salah. Terus lanjut yang C, pendapatan dana perimbangan. Nah, dana perimbangan itu masuk pendapatan transfer. Nah, transfer punyanya PPKD. Jadi yang C salah, terus pembiayaan itu jelas punyanya PPKD. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Tuh. Selanjutnya nomor 8. Penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau badan usaha lainnya merupakan, nah biasanya kalau penyertaan modal daerah ke BUMD atau badan usaha itu difungsikan untuk beberapa tujuan tertentu. Tapi yang jelas, yang namanya penyertaan modal itu harus memenuhi manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Tuh. Jadi kalau pemerintah itu nggak cuman nggak cuman fokus pada manfaat-manfaat ekonomi yang ada, tapi juga fokus ke manfaat sosialnya. Gitu. Tuh, jadi biasanya disitulah daerah menanamkan saham-sahamnya untuk melakukan controlling kebijakan, salah satunya. Jadi biar kebijakan yang ada di badan usaha tersebut, itu biasanya badan usahanya yang vital-vital ya, misal kayak PDAM, terus kalau di Jawa Timur kita kenal ada Bank Jatim, gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang vital-vital. Nah, di situ itu biar kebijakannya itu paling tidak bisa mendukung kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing.
Tuh, nah tujuan jangka panjangnya apa? Tujuannya pasti untuk itu tadi pelayanan masyarakat. Tuh. Nah, oleh karena itu penyertaan modal daerah ini ditujukan bukan untuk investasi yang jangka pendek aja. Karena yang namanya perubahan itu kan nggak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. Tuh. Nah, terus ini berarti yang A udah jelas salah ya, A sama D udah jelas salah. Nah, terus permanen atau non permanen? Nah, itulah. Jadi karena ini tadi investasinya itu dalam bentuk modal, ya kan? Dan tujuannya itu dimiliki itu secara berkelanjutan gitu kan. Jadi kan nggak mungkin pelayanan masyarakat itu cuman buat di tahun ini, buat di tahun ini. Nah, tapi kan maunya daerah itu berkelanjutan dan kalau bisa semakin berkembang. Tuh. Nah, oleh karena itu investasi di penyertaan modal daerah itu masuknya ke investasi jangka panjang yang permanen. Tuh. Kalau yang non permanen itu biasanya investasinya ke surat, utang gitu-gitu. Terus dana cadangan, dana bergulir, nah kayak gitu-gitu itu. Itu yang non permanen. Kalau yang permanen itu biasanya di modal. Kayak gini. Nah, ini terus yang 9. Pembelian obligasi, pembentukan dana bergulir, pembelian fasilitas pendanaan kepada UMKM merupakan nih, pembelian obligasi, pembentukan dana bergulir, pembelian fasilitas pendanaan. Nah, ini juga salah satu bentuk investasi. Tuh. Nah, yang pertama, ini kita lihat, terus nentuin, gimana cara nentuin ini panjang atau pendek. Sebenarnya ini tuh teori kan, hafalan, tapi bisa dilihat dari sini, dari contohnya. Obligasi. Yang namanya obligasi, itu nggak mungkin cuman umurnya 1 tahun, ya kan? Kalau 1 tahun, ngapain nerbitin obligasi? Mending surat utang biasa aja kayak notes payable gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau udah ada kata-kata pembelian obligasi, maka dia adalah investasi jangka panjang. Nah, di sini investasi jangka panjangnya cuma ada satu yang non permanen, jadi jawabannya yang C. Tapi emang pokoknya apa ya? Tandanya itu selain penyertaan modal daerah, itu investasi jangka panjangnya pasti bentuknya non permanen gitu. Gampangnya kayak gitu. Oke, karena obligasi kan juga punya tenor kan, nggak mungkin selamanya gitu. Kalau kita nanam saham kan terserah kita mau sampai kapan. Nomor 10. Dana yang merupakan aset tak lancar dibentuk dalam beberapa tahun untuk kemudian dicairkan pada tahun tertentu untuk tujuan pengeluaran khusus, misalnya kegiatan pilkada dan PON, merupakan, nah ini udah jelas pengertian dari kata-kata ini, aset tak lancar, terus dibentuk dalam beberapa tahun untuk dicairkan pada tahun tertentu untuk tujuan khusus. Nah, berarti ini adalah pengertian dari dana cadangan. Jadi ini tadi pengertian dana cadangan. Dia itu emang digunakan untuk suatu kegiatan, event yang besar banget, dan itu nggak bisa dibiayai dalam 1 tahun anggaran, gitu loh. Takutnya itu nggak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Misal pilkada serentak apalagi, kan se-Indonesia. Nah, itu kan butuh dana yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, ditakutkan kalau nanti pas pelaksanaan pilkada, itu, ya kan kita nggak bisa meramal masa depan ya, ditakutkan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya di awal sudah dibentuk namanya dana cadangan. Gitu. Tuh, jadi dana cadangan. Terus nomor 11. Terbitnya SP2D atas pengajuan SPM UP untuk penyediaan UP yang diajukan oleh bendahara SKPD akan dicatat oleh PPKD dengan jurnal. Ini intinya adalah SP2D untuk penyediaan uang persediaan. Nih. Jadi dicatatnya gimana? Ini dicatat oleh PPKD. Jadi dari sisi lain. Oke, kita coba bedah dulu jurnalnya. Jadi di buku besar akrual kita bakal menjurnal apa? Sebagai SKPD ya ini, aku bedain aja. Kita sekarang SKPD. Sebagai SKPD itu buku besar akrualnya pasti kas di bendahara pengeluaran nambah, kreditnya RK
PPKD, gitu kan? Nah, kalau di PPKD itu sebaliknya. Jadi RK SKPD yang kita debitkan, yang kita kreditkan, kas di kas daerah. Gini. Nah, terus buku besar kasnya gimana? Nah, karena isi uang persediaan ini nggak membebani anggaran, yaitu kayak cuman transfer antar rekening gitu kan, dari bendara umum ke bendara pengeluaran, makanya kalau uang persediaan kita nggak perlu melakukan pencatatan di buku besar kas. Itu yang perlu diingat. Tuh. Jadi mari kita lihat jawabannya. Jadi kalau dicatat oleh PPKD, udah pasti bakal nyatet jurnal yang ini di buku besar akrual. Kita lihat nomor 11. Ini nggak bisa ya, kepotong. Yang A, kas di bendara pengeluaran debit. Oh, udah jelas salah. Gitu. Karena kalau nyatet kas di bendara pengeluaran, pasti yang nyatet RK SKPD-nya, bukan PPKD-nya. Gitu. Nah, terus selanjutnya, RK SKPD pada kas di Kasda. Nah, ini sama jurnalnya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Terus yang C, berbagai jenis belanja pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, yang C, ini adalah jurnal realisasi belanja UP. Tuh. Nah, ini padahal yang diminta adalah pada saat pengisian uang persediaan. Ya, ini masih diisi, belum belanja. Jadi yang C itu jelas salahnya. Terus yang D, kas di bendahara pengeluaran pada RK SKPD. Ini juga salah, karena ini yang harusnya ya, kalau sebagai bendahara pengeluaran SKPD, maka yang kita kreditkan RK PPKD, bukan RK SKPD. Gitu. Terus nomor 12, pemerintah daerah memiliki kepemilikan saham sebesar 51% pada BUMD. Berdasarkan laporan keuangan audited, BUMD mengumumkan laba sebesar 10M. Atas kejadian ini, jurnal yang dicatat oleh PPKD, yaitu, jurnal yang dicatat oleh PPKD atas ini tadi. Kita lihat dulu. Jadi kalau kayak gini, ini hati-hati ya. Biasanya kata-katanya mengumumkan laba 10M, tapi yang diminta berapa dividen yang kita akui. Biasanya ada tambahan soal, misal mengumumkan laba 10M, dividen yang dibagikan 5% dari laba, gitu. Nah, kalau kayak gitu harus hati-hati mana yang diminta, dividennya atau labanya. Kalau yang ini kan udah jelas labanya. Maka ngitungnya gimana? Kita coba catat jurnalnya dulu, nomor 12. Di buku besar akrual, maka akan mencatat debitnya itu karena kita nerima, tapi yang kita terima itu bukan kas, ini cuma mengakui pendapatan kan. Tuh. Jadi jurnalnya kita akan menambah investasi jangka panjang kita. Debit. Terus kreditnya apa? Berarti kreditnya pendapatan investasi. Atau tadi yang panjang banget tadi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sama aja. Nah, nilainya ini jangan sampai salah, jangan sampai 10M aja. Ini nggak ada yang menjebak ya di soalnya, nilainya soalnya udah dihitung semua. Tuh, tapi harus tahu, jadi 51% dikali 10 miliar. Itu. Oke. 5,1M yang harus diakui. Nah, buku besar kasnya gimana? Nah, karena transaksi ini tidak melibatkan perubahan atau mutasi kas sama sekali, maka tidak perlu mencatat buku besar kas. Gitu. Jadi jurnalnya cuman debit kredit investasi jangka panjang pada pendapatan investasi. Nah, kita lihat yang A no entry jelas salah. Yang B EPSAL. Nah, nggak ada jurnal anggaran, berarti nggak perlu ada EPSAL. Ini salah. C, pendapatan investasi, kredit. Nah, ini yang C betul. Terus yang D, investasi jangka panjang, 5,1 debit. Betul. Oh, ini yang C salah. Kenapa salah? Ini ya, hati-hati.
LRA. Jadi pendapatan investasi yang kita catat di sini itu cuma di LO. Gitu. Jadi jawaban yang betul adalah yang delta. Tuh. Hati-hati ini LO LRA-nya karena bisa menyebabkan kesalahan. Lanjut, akun yang tidak disajikan pada neraca PPKD. Ini ya, yang tidak disajikan neraca PPKD. Kas dan setara kas. Ini pasti ada. Jadi A disajikan. B, aset tetap. Nah, ini kita harus lihat lagi ke sini. Aset tetap itu kan perolehannya dari belanja modal, ya kan? Nah, belanja modal itu sendiri ada di kolom SKPD. Jadi, jika ada aset tetap, maka dia cuman akan dicatat di neraca SKPD, bukan di neraca PPKD. Jadi ingat, di neraca PPKD itu nggak bakal ada yang namanya persediaan atau aset tetap, karena itu bukan haknya untuk mencatat. Kalau PPKD nyatet, nanti bakal double counting. Udah di SKPD nyatet, di PPKD juga dicatat. Tuh. Jadi kita harus tahu mana yang milik kita, mana yang bukan milik kita. Oke, jawabannya yang ini tadi. Aset tetap. Itu yang bukan. Nah, investasi jangka panjang ini pasti ada karena lewat pembiayaan kan. Kewajiban jangka panjang ini juga pasti ada. Karena dia penerimaan pembiayaan. Kalau investasi jangka panjang, pengeluaran pembiayaan. Terus, nomor 14. Transaksi belanja yang tidak terjadi pada PPKD adalah, ini udah jelas ya, di sini belanja PPKD selain 3 ini, berarti yang 3 ini pasti salah, yaitu belanja barang jasa, udah jelas. Terus nomor 15, terlalu ke bawah, penerimaan kas atas pengembalian belanja periode sebelumnya, setelah laporan keuangan, tahun bersangkutan diterbitkan. Nah, ini ya, klausa ini tuh penting banget, setelah laporan keuangan terbit. Karena kalau misal belanjanya itu periode sebelumnya, tapi laporan keuangan belum terbit, maka koreksinya itu dianggap koreksi tahun anggaran berjalan. Gitu. Tapi kalau laporan keuangan udah terbit, berarti itu sudah pasti tahun anggaran yang lalu. Tuh, harus hati-hati di situ. Jadi ini penerimaan kas atas pembelian belanja periode sebelumnya yang diterima pada periode berjalan akan dicatat dalam pos. Nah, ini. Ingat, kita review aja. Jadi, koreksi pengembalian belanja. Koreksinya itu bisa tahun anggaran berjalan, bisa tahun anggaran yang lalu. Kalau tahun anggaran berjalan, ya udah berarti kreditnya dulu aja yang jelas. Kita tinggal mengkreditkan belanja bersangkutan. Oke. Debitnya apa? Ya debitnya menyesuaikan. Kalau misal dia itu debitnya dari rekening kasda, berarti RKPPKD. Kalau dari kas bendahara, masuknya ya udah kas di bendahara pengeluaran. Ingat, di sini kasnya bendahara pengeluaran. Kenapa? Karena yang melakukan belanja itu kan bendahara pengeluaran. Maka kalau ada penerimaan, pengembalian ini biasanya ya masuknya ke bendahara pengeluaran juga. Gitu. Oke. Nih debit kreditnya. Terus tahun anggaran yang lalu kita lihat kreditnya. Jadi konsepnya kalau di Akpem, seluruh pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang tidak melibatkan aset, itu pasti akan dicatat sebagai pendapatan. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau di sini itu nggak akan masuk ke koreksi ekuitas, kayak gitu-gitu. Jadi dia akan mempengaruhi pendapatan. Jadi diakuinya sebagai lain-lain PAD yang sah. Ingat, ke lain-lain PAD yang sah, bukan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke, nah sekarang kita balik ke soal.
Yang diminta soal nomor 15 itu adalah yang bawah ini. Belanja TAYL. Jadi pengembaliannya dicatat gimana? Dicatat nih. Pengembalian inilah, pendapatan lain-lain tahun berjalan. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini ya kurang sempurna jawaban yang B ini karena harusnya pendapatan lain-lain berupa PAD, bukan pendapatan lain-lain yang biasanya. Tuh. Pokoknya kalian tahulah teorinya seperti apa, itu kalau bahas soal itu ya kalian bisa tahu mana yang paling mendekati. Gitu. Ini kan kalau misal mau benar-benar teoritis, nggak ada jawabannya. Tuh, soalnya ini pendapatan lain-lain. Jadi harusnya lain-lain PAD. Oke, lanjut nomor 16. PPKD menerima pencairan deposito, termasuk bunga yang telah jatuh tempo dalam waktu 9 bulan. Nah, ini. Dalam manajemen kas, kita mengenal ada 3. Ada yang namanya setara kas, ada yang namanya investasi jangka pendek, ada yang namanya investasi jangka panjang. Oke. Setara kas itu umurnya 0 sampai 3 bulan. Jadi ini manajemen kas. Kasnya itu dikelola dalam bentuk 3 ini tadi. Tuh fungsinya apa? Ya fungsinya buat controlling atau pengendalian. Soalnya ditakutkan kalau kasnya itu mengendap di tabungan aja, itu apa ya? Meningkatkan risiko terjadinya fraud. Makanya diolah di manajemen kayak gini. Ada yang diinvestasikan ke setara kas, ke jangka pendek atau jangka panjang. Tuh. Terus kalau setara kas gitu, kalau investasi jangka pendek, itu dia lebih dari 3 bulan, tapi kurang dari sama dengan 12 bulan untuk 1 tahun. Jadi umurnya antara 3 sampai 12 bulan ini tadi. Tuh. Kalau jangka panjang ya udah jelas berarti lebih dari 12 bulan. Sekarang kita lihat. PPKD menerima pencairan deposito termasuk bunga yang telah jatuh tempo dalam waktu 9 bulan. Nah, 9 bulan itu masuknya di sini. Jadi dia investasi jangka pendek. Atas transaksi ini, jurnal pencatatan yang tidak tepat. Investasi jangka pendek kredit, betul. Penerimaan pembiayaan, kredit. Nah, ini yang salah. Jadi perlu diingat, setara kas dan investasi jangka pendek, ini bukan pembiayaan. Oke, jadi ini bukan pembiayaan. Yang merupakan pembiayaan, itu yang bawah ini. Jadi, investasi jangka panjang itulah yang akan menjadi pembiayaan, cuman itu. Jadi kalau misal ada ini, penerimaan atas investasi jangka pendek, jadi udah dicairkan depositonya, maka tidak akan mempengaruhi akun penerimaan pembiayaan. Dia cuma di jurnal di buku besar akrual aja, nggak bakal di buku besar kas. Tuh, karena nggak mempengaruhi pembiayaan. Jadi jawabannya yang B, karena yang salah. Oke, terus coba aku lanjutin. Yang C, kas di kasda, debit, ya ini betul. Yang D, pendapatan bunga kredit, betul. Kenapa ini betul? Karena ini udah ada kata-kata pencairan deposito termasuk bunga. Tuh. Selanjutnya, nomor 17. SKPD menerima BAST kendaraan dinas. Harga yang tercantum 500 juta, belum termasuk PPN dan BPH pasal 22, senilai 60 juta. SP2D atas pembelian mobil dinas ini belum terbit. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah, nah, kalau SP2D belum terbit, maka kita belum boleh ngakui adanya kas yang keluar. Ya, kas keluar dari rekening. Baik itu secara UP maupun secara LS. Jadi di sini, kalau SKPD menerima BAST kendaraan dinas, dan SP2D belum terbit, maka dia akan kita catat sebagai utang belanja. Di sini. Jadi jawabannya yang nomor 17 itu seharusnya ya, ini jurnal yang seharusnya,
itu peralatan mesin, itu didebitkan, peralatan mesin debit, bisa sih. Terus habis itu kreditnya, utang belanja. Gitu. Tapi, sementara ini, kalau masih di akuntansi pemerintah daerah, sebenarnya kita masih belum mengenal utang belanja ini ya, sampai misal cuma terbit SPM, oh diakui belanja belum disahkan, apa gimana, gitu masih belum. Nanti ada di Akpempus. Tapi karena di sini sedikit disinggung, maka ya kita belajar aja di sini nggak apa-apa. Tuh. Pokoknya ini kuncinya kita harus tahu dokumen sumber yang menjadi base dari transaksi kita itu. Jadi kapan kita nyatet kas keluar, kapan kas keluar itu belum dicatat, kita harus tahu. Tuh. Ini kan masih SP2D belum terbit, maka kas yang ada itu juga belum keluar. Tuh, maka kita catat sebagai utang belanja. Berarti jawabannya peralatan mesin pada utang belanja sebesar 560 juta. Jadi ini dimasukkan PPN sama PPh-nya. Jangan lupa. Karena bakal dikapitalisasikan ke peralatan mesinnya. Gitu. Jadi 17 yang C jawabannya. Terus nomor 18. Unsur neraca PPKD yang benar adalah neraca PPKD. Ingat kataku tadi, di neraca PPKD kita nggak akan pernah menemukan persediaan sama aset tetap. Oke, maka yang A ini salah, karena ada persediaan. Terus yang D ini ada aset tetap, jelas salah. Tinggal yang B sama C. Nah, di sini yang paling kelihatan apa? Ada akun RK PPKD. Nah, akun RK PPKD itu yang nyatet SKPD, kebalikannya. Jadi di sini akun RKPPKD ini tidak akan ada di neraca PPKD, tapi adanya bakalan di neraca SKPD. Gitu. Jadi jawabannya 18 ini yang bravo. Karena ya ini tadi, hati-hati. Ini kan udah jelas, di neraca PPKD, ya nggak mungkin lah ada akun RKPPKD. Pasti akun kebalikannya, yaitu RK SKPD. Gitu. Nomor 19. Pada akuntansi PPKD, transaksi berikut yang mempengaruhi akun RK SKPD, kecuali, nah, akuntansi PPKD nyatatnya RK SKPD, ini kan, betul. Ini kita cari yang mempengaruhi. Penerimaan setoran pendapatan SKPD. Nah, kalau SKPD menyetor pendapatan, jurnal di SKPD-nya, itu kan pasti apa ini namanya? RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan, gitu kan? Nah, kalau di SKPD nyatat RKPPKD, maka di PPKD harus nyatat RK SKPD, karena mereka itu apa ya, berpasangan, gitu. Jadi yang A ini dia akan mempengaruhi akun RK SKPD, karena di PPKD-nya, di SKPD-nya dia nyatat adanya RK PPKD, gitu. Terus yang B, penerbitan SP2DUP untuk SKPD. Jadi, penerbitan SP2DUP itu difungsikan untuk pengisian uang persediaan. Kayak tadi yang soal atas-atas. Ingat, jurnalnya bagi SKPD itu kan kas di bendahara pengeluaran debit, kreditnya RK PPKD. Nah, di situ muncul lagi akun RK PPKD. Berarti di PPKD bakal nyatat akun RK SKPD. Maka yang B juga betul. Terus yang C, penerbitan SP2DLS belanja subsidi. Nah, kita lihat ini, meskipun SP2DLS belanjanya itu belanja subsidi. Belanja subsidi itu punyanya PPKD. Maka yang C itu tidak akan mempengaruhi akun RK SKPD. Itu dia bakal langsung, jadi nanti gini kan, beban subsidi pada kas di Kasda.
terus nanti jurnal sebelahnya, jurnal kasnya, yaitu belanja subsidi pada kas di Kasda. Pada EPSAL, kas di Kasda juga. Pada EPSAL, gitu. Jadi di sini, jadi jawabannya ini yang C. Karena LS-nya ini atas belanja subsidi, bukan belanjanya SKPD. Selanjutnya yang D, setoran sisa UP dari SKPD. Nah, ini kebalikannya soal yang B. Jadi, juga mempengaruhi akun RK SKPD. Oke, nomor 20. PPKD menerbitkan SP2DLS untuk pengembalian pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh SKPD. Maka ayat jurnal yang tepat oleh SKPD adalah, ini pengembalian pendapatan pajak daerah. Ini kan nggak ada keterangan, dia TAB atau TAYL, gitu kan? Jadi, kita asumsikan aja, ini pengembaliannya, ya pengembalian TAB, tahun anggaran berjalan. Kalau pengembalian tahun anggaran berjalan, ya kita tinggal mendebitkan akun pendapatan pajak. Jadi jawabannya yang delta, gitu. Ingat, kalau pendapatan ini ya, kalau pendapatan ini sedikit unik. Karena pendapatan itu ada yang berulang atau recurring, ada yang non-recurring. Nah, di situ juga pendapatan itu bisa koreksi TAB, bisa TAYL. Kalau pendapatannya recurring TAB, maka pengembalian pendapatannya itu ya, pengembalian pendapatannya kita tinggal mengkreditkan pendapatan pajak. TAYL pun begitu. Ini bagi SKPD ya, bagi SKPD. Bagi SKPD. Jadi kalau pendapatannya itu recurring, ingat, itu yang kita kreditkan pendapatan pajak. Dan dia TAB. Tapi, kalau misal pendapatannya itu TAB, tapi non-recurring, itu kita jurnalnya tetap sama. Kenapa tetap sama? Karena ini masih dalam, dalam tahun yang sama, gitu. Jadi kalau masih di tahun yang sama, itu kita langsung mempengaruhi akun pendapatannya sama akun bebannya. Kalau pengembalian beban, ya udah berarti yang kita ini kok kredit ya? Salah, debit maksudnya. Debit pendapatan pajak. Kan kita kembalian gitu. Ini pun juga debit pendapatan pajak. Tuh. Itu kalau non-recurring TAB sama recurring TAB. Jadi kalau jurnal TAB, koreksi pendapatan, itu sama. Nah, kalau pendapatannya itu recurring, tapi TAYL, itu jurnalnya masih tetap sama juga. Kenapa seperti itu? Karena diasumsikan pendapatan ini kita dapetin terus-menerus, misal pajak daerah. Nah, itu kan kayak pasti setiap tahun kita bakal dapat pajak. Misal kayak pajak restoran, itu kan udah ada misal per periodenya berapa-berapa, gitu kan. Nah, itulah makanya dia disebut sebagai pendapatan yang berulang. Jadi kalau ada koreksi atas pendapatan tersebut, maka kita langsung mendebitkan pendapatan pajak. Tuh. Nah, tapi kalau misal ini nggak harus pajak, ding. Kalau ini, pokoknya debit pendapatan gini. Tapi kalau misal dia itu non-recurring dan dia itu di tahun anggaran yang lalu, maka kita sebagai SKPD, ini sebagai SKPD ya, tidak perlu mencatat alias no entry. Kenapa kayak gitu? Karena yang nyatet atas non-recurring TAYL ini adalah PPKD. Dicatatnya sebagai apa? Dicatatnya sebagai beban tak terduga. Tuh. Jadi ini yang perlu diingat, yang spesial dari pendapatan, koreksi pendapatan. Gampangnya, selain non-recurring TAYL, selain non-recurring TAYL,
itu pasti kalau ada koreksi langsung mempengaruhi ke akun pendapatannya masing-masing. Kayak gitu. Kalau recurring TAYL, SKPD no entry, PPKD nyatet beban tak terduga. Oke, jadi udah jelas 20 jawabannya yang delta. Dari sini apa ada pertanyaan? Dipilihkan. Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin ke esai. Jadi di esai ini itu, bentar. Di UAS tahun lalu, itu problemnya, esainya itu ada 2, yaitu yang siklus akuntansi SKPD, sama yang kedua ini, problem kedua, itu bahas tentang konsolidasi, tapi juga ada sedikit jurnal-jurnal PPKD. Tuh. Nah, nanti kalau misal yang problem kedua ini nggak apa namanya, nggak selesai kita bahas, atau nggak nutut waktunya, kita cuman bahas yang satu ini aja ya. Nanti yang kedua ini, insya Allah bakal di-share sama PSBMC. Itu juga jawabannya udah aku bantu koreksi juga. Jadi insya Allah di situ udah ada semuanya. Oke, kita bakal bahas yang SKPD dulu. Karena biasanya yang pasti keluar itu yang akuntansi SKPD. Soalnya transaksinya itu banyak. Gitu. Ya meskipun kayak akunnya bakal bayarkan PPKD, tapi SKPD itu lebih bisa beragam gitu loh transaksinya. Jadi makanya yang pasti keluar adalah yang SKPD. Tapi aku juga nggak tahu nanti UAS yang ini kayak gimana. Soalnya kan online. Kalau online biasanya tingkatan soal kan lebih tinggi. Jadi ya siap-siap aja dengan kemungkinan terburuk. Oke, ini hapus dulu aja. Ya, kita coba kerjakan dulu. Nah, triknya kalau ngelihat sebentar. Bentar ya, guys. Oke, maaf. Kita lanjutin. Triknya, kalau ngerjain soal esai kayak gini, kita itu harus benar-benar baca problemnya. Baca soal-soalnya ini itu, apa ya, sedetail mungkin gitu loh. Jadi kita bisa tahu bagaimana kebijakan akuntansinya dan lain-lainnya, kayak gitu. Ini contohnya. Kita baca dari awal. Oke, bentar. Jadi, dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, Dinas Pertanian dan Perikanan. Nah, ini kenapa di bold di sini? Fungsinya apa? Ini fungsinya menandakan kalau kita sekarang lagi ngerjain soal SKPD. Kayak gitu. Jadi, di sini itu juga penting, karena buat nentuin, oh kita bakal ngejurnal dari sisi mana sih? Gitu kan. Jadi ini tadi perlunya. Terus kedua, memiliki kebijakan akuntansi sebagai berikut. Pertama, persediaan ATK dicatat sebagai beban persediaan. Nah, ini yang menimbulkan biasanya banyak kesalahan. Udah dicatat sebagai beban persediaan,
tapi nanti disesuaikan di akhir tahun masih ditambah-tambahin lagi persediaannya. Nah, padahal kalau kita nyatet pembelian itu dengan beban persediaan, nanti di akhir tahun kita itu misal ada stock of name ya udah buat melakukan penyesuaian kita itu tinggal membandingkan saldo persediaan di stock of name dengan saldo awal di neraca. Sama nanti kalau ada koreksi-koreksi persediaan gitu kan. Kalau misal kita itu pendekatannya dicatat sebagai persediaan, nah itu baru kita perlu nyatet, misal ada pembelian, kita tambahkan, ada tambahkan, gitu. Jadi disitulah perbedaannya. Nah, itu biasanya masih banyak teman-teman itu yang bingung, kebalik-balik. Terus kayak masih terpaku, oh jurnal penyesuaian persediaan itu pasti persediaan di debit. Nah, padahal nggak kayak gitu. Ya itu kan menyesuaikan. Kalau misal mau nambah persediaan, ya didebitkan. Kalau ternyata mau ngurangin, ya kita kreditkan. Tuh. Nah, itu nantilah kita bahas di bawahnya. Jadi itu yang masih hati-hati dan sering terjadi kesalahan. Padahal itu secara teori sebenarnya sama kayak akuntansi komersial biasanya. Malah ribetan akuntansi komersial. Gitu. Oke, kita lanjutin dulu aja. Nomor 2, UP dapat digunakan untuk belanja barang jasa sama belanja modal. Oke. Penyusutan aset tetap metode garis lurus tanpa nilai residu. Nah, ini enak banget. Kalau akum biasanya pasti garis lurus biasanya. Terus masa manfaat gedung bangunan 30 tahun, peralatan mesin 10 tahun. Nilai kapitalisasi gedung bangunan 20 juta, peralatan mesin 1 juta. Nah, ini penting juga. Jadi nilai kapitalisasi di sini ini penting. Buat apa? Jadi buat kita menentukan bahwa belanja kita itu bisa nggak sih kita kapitalisasikan sebagai belanja modal, atau sebenarnya dia itu cuma belanja barang jasa. Tuh, jadi itu sangat penting. Terus selanjutnya, yang nomor 5, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan tahunan. Perolehan periode berjalan disusutkan pembulatan 1 tahun dan disusutkan pada akhir tahun, kayak gitu. Nah, ini kita coba lihat neracanya. Neraca di sini normal-normal aja, soalnya kadang biasanya di bawah ini ada keterangan ya, misal saldo kas di bendera penerimaan, itu adalah saldo bla 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 gitu. Tapi di sini nggak ada keterangan, maka kita langsung coba lihat transaksinya. Transaksi yang pertama, menyetorkan seluruh saldo kas di bendera pengeluaran ke Kasda dan Kas Negara. Nah, ini yang harus hati-hati. Kita harus bisa menentukan berapa yang masuk Kasda, berapa yang masuk Kas Negara, gitu kan? Nah, caranya gimana? Oke, jadi gini. Pertama, kita catat yang udah pasti kita tahu, oke? Yaitu adalah kas di bendahara pengeluaran, ini pasti kita kreditkan. Udah, catat dulu. Kas di bendahara pengeluaran, kredit. Sebesar berapa tuh? 29.400. Nah, terus selanjutnya, kita lihat berapa yang setor ke Kasda, berapa yang setor ke Kas Negara. Nah, kita kan nggak tahu ini berapa. Nah, kita coba lihat dari akun-akun yang ada disediakan di soal. Oh, ternyata ada utang PPH sama PPN. Nah, PPH sama PPN itu adalah merupakan pajak pusat. Oleh karena itu, daerah nggak boleh mengakui sebagai pendapatan. Jadi kalau ada penerimaan atau potongan PPH PPN, itu kita anggap sebagai utang gitu. Nah, inilah yang akan kita setor ke kas negara. Oke, kita catat. Karena utang itu kredit nambah, berarti nguranginya kita debitkan. Utang PPH, utang PPN. 900, 12, 300. Nah, ternyata masih ada selisih. Nah, ini barulah ini. Selisihnya ini akan kita masukkan ke kas daerah. Gimana jurnalnya? Jadi jurnalnya, karena kas daerah itu adalah dipegang oleh PPKD selaku BUD, maka kita debitkan akun RK PPKD, karena ini resiprokal. Jadi cuma ditransfer ke
kas daerah. Kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya nomor 2. Menerima SP2 DUP senilai 150 juta. Nah, SP2 DUP, ingat, ini juga cuman transaksi antar entitas yang tidak membebani anggaran, buku besar kas, sama kayak yang atas tadi ini. Jadi jurnalnya gimana? Ya berarti tinggal kas di bendahara pengeluaran pada SP2D, RK, PPKD. Gini. Senilai berapa? 150 juta. Tuh. Oke. Selanjutnya, sebuah mobil dinas dibeli tanggal 1 Juli 2015 dijual. SKPD menerima kas sebesar 98 juta atas penjualan mobil tersebut yang harga perolehannya 175, kas yang diperoleh disetorkan ke kas daerah pada hari yang sama. Nah, ini ada beberapa informasi. Nah, kalau kayak gini, kita tulis sama kayak nomor 1 tadi, kita tulis informasi yang udah benar-benar jelas. Tuh. Nah, yang jelas apa? Yang informasi jelas itu ini. Kita nerima kas 98 juta. Nah, ini perlu kita catat. Nah, dicatatnya gimana? Kita lihat ini. Kasnya langsung disetor ke kas daerah di hari yang sama. Jadi kita asumsikan jurnalnya langsung aja ke RK PPKD, nggak usah ke kas di bendahara. Senilai 98 juta. Selanjutnya apa? Selanjutnya otomatis kita akan mendebitkan akumulasi penyusutan. Nah, di situ kan nggak diketahui akumulasi penyusutannya berapa. Tapi kita bisa tahu dari sini. Kan ada kos 175 juta. Belinya tahun 2015. Berarti kalau dihitung menurut kebijakan di atas tadi, perolehan periode berjalan disusutkan 1 tahun, berarti 2015 udah dihitung setahun. Nah, sekarang kan tahun 2019, gitu kan? Berarti akumulasi penyusutannya itu batasnya cuma sampai 2018 kemarin. Beda ya, kalau akuntansi komersial berarti kan sampai titik di mana dia dijual. Kalau di sini itu kebijakannya ya udah cuma sampai tahun kemarin, karena ini masih belum 1 tahun yang sekarang. Jadi gimana ngitungnya? 2015 kita hitung, 16, 17, 18, berarti 4 tahun. Nah, sekarang kita cari penyusutan per tahun berapa? Caranya 175 juta, karena tanpa nilai residu, langsung dibagi masa manfaat. Peralatan mesin, masa manfaat 10 tahun, berarti dibagi 10, gitu, terus kita kalikan 4. Nilainya 70 juta. Tuh. Terus, apalagi yang sudah jelas ditulis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan, karena itu aset, maka kita kreditkan biar habis. Yaitu senilai 175 juta. Nah, kalau sudah sampai sini, kita perlu lihat jurnalnya ini sebenarnya udah balance apa belum sih? Tuh. Ya, soalnya biasanya nggak disebutin kan di soal. Jadi kalau belum balance, masih kurang debit atau kredit. Kita lihat, kredit sudah 175. Ternyata debitnya baru ini 168. Maka kita perlu nambah di debit. Nah, karena ini penjualan dan perlu nambah debit, maka yang terjadi adalah adanya defisit. Jadi defisit penjualan aset tetap. Nilainya selisihnya. Nah, 7 juta. Itu ya. Terus, karena ini ada kas yang masuk, jangan lupa kita catat di buku besar kasnya. Sebesar apa? Sebesar kas yang masuk. Ingat ya, jadi yang kita catat di buku besar kas, itu sebesar kas yang masuk. Bukan sebesar nilai defisit atau surplusnya. Gimana jurnalnya? EPSAL pada lain-lain PAD yang sah. Ingat ya, lain-lain PAD yang sah, bukan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebesar 98. Itu. Oke, terus nomor 4. Ringkasan SPJ atas bendahara
belanja bendahara pengeluaran yang telah disahkan KPA selama tahun berjalan sebelum SPJ terakhir. Nah, ini yang telah disahkan KPA sebelum SPJ terakhir. Kita lihat bawahnya. Jadi perlu diingat ini juga tanda-tanda dari realisasi belanja UP adalah SPJ bendahara disahkan PA atau KPA. Jadi kalau di soal itu masih kata-katanya belum disahkan, maka jurnalnya no entry. Gitu ya, jadi hati-hati. Kok nggak mau turun? Nah, oke, kita catat karena udah disahkan, ya udah kita catat aja ini belanjanya. Belanja barang, ya udah kita catat beban barang, gitu kan, karena nggak jelas barangnya itu apa. Sebesar 726. Terus ada lagi nih, belanja ATK. Nah, ATK itu kan persediaan. Terus tadi kebijakan akuntansinya, kalau persediaan pendekatannya beban. Maka kita catat beban persediaan. Senilai apa? Senilai 232.500. Selanjutnya ada belanja pemeliharaan. Ini ya udah sendiri aja. Beban pemeliharaan senilai 92.400. Terus belanja perjalanan dinas dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin. Nah, ini hati-hati. Belanja perjalanan dinas itu adalah belanja barang dan jasa. Tapi karena ini dalam rangka pengadaan peralatan mesin alias untuk mendapatkan aset, maka nilainya perlu kita kapitalisasikan ke asetnya. Jadi belanja perjalanan dinas ini kita kapitalisasikan ke akun peralatan dan mesin. Gitu. Senilai berapa? Ya udah senilai 9.500.000. Terus selanjutnya pembelian 5 lemari besi. Nah, ini 5 lemari besi itu kan aslinya peralatan. Nah, kita lihat dulu kapitalisasinya. Dan kapitalisasi itu harus kita ukur per ininya ya, per buahnya. Kalau 5 lemari besi 25, 1 lemari besi berarti 5 juta. Sekarang kita lihat. Peralatan mesin batas minimum 1 juta. Oh, berarti memenuhi. Karena memenuhi, maka lemari besi boleh kita catat sebagai peralatan dan mesin. Jadi gini, 9.500.000 jadi 1 di sini, ditambah 25 juta. Nah, nilainya sekian. Maka, karena ini belanjanya pakai kas bendahara, maka kas di bendahara pengeluaran. Senilai totalnya. Dan jangan lupa tulis di belanjanya. Belanja barang dan jasa, sama belanja modal. Kreditnya, estimasi perubahan saldo. Nah ini, belanja barang jasa itu meliputi ini semua ya, beban barang, beban persediaan, sama beban pemeliharaan. Belanja modalnya ya yang peralatan dan mesin. Ini aja biar gampang. Ini Epsalnya sekian, belanja modalnya. Nah, tuh. Oke, selanjutnya nomor 5. Diterima SP2DGU untuk mengganti penggunaan UP atas SPJ tersebut. Nah, ini berarti revolving atau reimbus. Gimana jurnalnya? Ya, sama aja. Kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Gitu. Karena ini cuman ngisi kas dan nggak perlu dilakukan di buku besar kasnya. Karena tidak mempengaruhi. Berarti senilai apa? Ya senilai belanja yang sebelumnya, senilai SPJ bendaharanya ini. Sekian. Terus nomor 6, transaksi terkait retribusi daerah sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut. Sepanjang tahun 2019, SKR telah diterbitkan sebesar 393.200. Nah, ini kita catat satu-satu aja biar nggak bingung. 6A. Terbit SKR. Oh, berarti kita ngakui adanya piutang retribusi. Tuh. Oke.
Terus kreditnya apa? Ya kreditnya pendapatan retribusi LO. Nah, karena ini masih dalam bentuk piutang, kita tidak perlu melakukan jurnal di buku besar kas. Nilainya 393.200. Sekian. Terus yang 6B. Atas piutang tersebut, diterima pendapatan retribusi dan telah disetor langsung ke rekening Kasda 405.500. Jumlah tersebut termasuk piutang yang berasal dari tahun sebelumnya. Nah ini, karena ini 405 pelunasan piutang, maka kita kreditkan piutang retribusi. Jangan sampai kreditin pendapatan LO lagi ya. Ya nanti di akhir bakal balance, tapi jurnalnya salah. Tuh. Terus debitnya, karena disetor langsung ke Kasda, maka RK PPKD senilai 405.500. Tuh. Nah, jangan lupa, karena ini ada uang yang masuk, maka kita catat EPSAL pada pendapatan retribusi LRA. EPSAL. Oke. 6C. Bendahara penerimaan telah menerima setoran retribusi sebesar 189 juta. Oke, berarti masuknya di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan, karena ini nggak jelas ya, ini setorannya dari piutang apa enggak, kita asumsikan dia itu setorannya setoran langsung. Jadi nggak dari piutang, dari pendapatan biasa. Tuh, senilai berapa? 189 juta. Jangan lupa, di sini juga ada pendapatannya lagi. Nah, 189 juta. Karena ada kas yang masuk. Terus yang 6D. Dari jumlah tersebut, bendahara penerimaan telah menyetorkan ke Kasda sebesar 157.300. Nah, ini karena cuma setor ke Kasda, maka tidak perlu melakukan jurnal anggaran. Jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Sebesar berapa? 157.300. Oke. Nah, biasanya ya yang kayak di nomor 6 ini ya nggak apa-apa kalau misal otaknya udah expert gitu, jurnalnya digabung. Tapi untuk meminimalisasi kesalahan, mending bisa-bisa aja, kayak gini. Oke, terus selanjutnya ke nomor 7. Berikut beberapa kesalahan yang membutuhkan koreksi. Kondisi laporan keuangan tahun lalu sudah diterbitkan. Nah, ini penting. Sudah terbit, berarti koreksi yang ada, kalau nggak ada keterangan lain, maka adalah koreksi TAYL. Oke, kita lihat. Ditemukan jumlah persediaan senilai 2.500.000 yang belum diperhitungkan ke dalam nilai persediaan akhir tahun lalu. Nah, karena ini itu bukan koreksi atas belanja, maka kita tidak berhak mengakui lain-lain PAD yang sah. Tuh, meskipun persediaannya nambah, karena ini cuma kesalahan biasa, maka yang kita kreditkan adalah koreksi ekuitas. Gini. Nilainya sebesar apa? Ya sebesar 2.500.000. Sekian. Oke, terus yang 7B. Terdapat kelebihan pembayaran belanja per Jadin yang telah di-SPJ-kan dalam tahun berjalan sebesar 1,5 juta. Jumlah tersebut telah disetor ke Kasda. Jadi, kalau ini jelas kan, kelebihan pembayaran belanja tahun berjalan. Ini penting. Jadi, jurnalnya, karena dia itu tahun berjalan, maka kita langsung mengkreditkan akun belanjanya atau beban terkait. Nah, ini kan perjalanan dinas. Berarti di sini tulis saja beban perjalanan dinas. Kreditkan. Nah, jumlahnya kan udah disetor ke Kasda, berarti debitnya RK PPKD. Nilainya 1.500.000. Ini juga jangan lupa, karena ada kas yang masuk,
maka kita akui di sisi buku besar kasnya, yaitu estimasi perubahan sal pada belanja barang dan jasa. Nilai berapa ini? 1.500.000. Oke, 7C. Pada tanggal 2 Desember, terdapat pengadaan mobil secara LS senilai 225. Namun nilai perolehan sebenarnya 215. Selisih tersebut telah disetorkan ke kas daerah. Nah, ini berarti dia itu kebanyakan belinya. Kebanyakan bayarnya maksudnya. Jadi jurnalnya gimana? Karena udah setor ke Kasda, maka RK PPKD. Nah, ini kan tahun lalu, berarti kita catatnya lain-lain PAD yang sah dong. Nah, tapi karena ini melibatkan aset, maka yang kita kreditkan langsung nilai asetnya. Ya, di sini mobil berarti peralatan dan mesin. Senilai 215 juta. Nah, dan jangan lupa, karena ada kas yang masuk, maka barulah di sini ini boleh dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah di LRA. Nah, kenapa kayak gitu? Ya karena di LRA tidak ada akun aset. Tuh. Oke, tuh. Jadi yang harus hati-hati kapan kita catat dan apa jurnal yang benar. Jangan kayak pukul rata. Oh, ini koreksi belanja tahun anggaran lalu, berarti kreditnya lain-lain PAD yang sah. Nah, jangan kayak gitu. Kita pastiin dulu ini belanjanya dikoreksi apa, modal atau belanja lainnya. Tuh. Oke, terus lanjut nomor 8. Ringkasan SP2DLS gaji dan tunjangan selama 2019 sebagai berikut. Gaji tunjangan 2793, potongan PFK 136. Nah, ini lihat. SP2D-nya itu SP2DLS. Maka yang bayar itu pasti langsung dari rekening pusat, yaitu rekening apa ini namanya? BUD. Gitu. Maka yang melakukan potongan PFK itu nanti juga BUD, bukan kita. Maka kita sebagai SKPD cuman mencatat realisasi belanja gajinya aja. Yaitu kalau di sini kita catat sebagai beban pegawai senilai 2973 juta, kreditnya karena ini LS maka RK PPKD. Tuh, jadi kita nggak perlu catat utang PFK. Karena yang nyatat utang PFK si PPKD-nya. Jadi di sini tulis belanja pegawai pada EPSAL senilai 2973. Oke, nomor 9. Ringkasan belanja yang dibayar secara LS selama setahun berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS terdiri dari. Nah, ini SP2DLS, ya udah berarti kita langsung aja catat. Beban barang yang pertama. Oh iya, 2793. Pasti. Hati-hati juga ya kalau nulis angka. Apalagi kalian ujian kan, jadi mempengaruhi. Oke. Beban barang 382 juta. Terus habis itu ATK berarti beban persediaan 215 juta. Selanjutnya apalagi? Listrik dan telepon. Oh, berarti beban jasa. Kebaca gitu. Ini barang jasa jadi satu aja. Bentar. Beban barang dan jasa. Saya nanti ada di bawah. Beban barang dan jasa. Berarti yang atas ini kita tambahkan. 382 tambah listrik telepon 24 juta. Terus konsumsi kegiatan pelatihan. Nah, konsumsi kegiatan ini sudah jelas masuk beban barang. Tapi kalau kalian jadi satu, beban barang jasa, itu juga nggak apa-apa. Tambah 27,5.
Selanjutnya, honor narasumber. Nah, honor di sini kan honornya itu untuk pihak ketiga kan. Pasti kalau narasumber ini narasumber seminar gitu-gitu kan. Nah, karena honornya untuk pihak ketiga, maka kita catatnya dia juga sebagai barang jasa, bukan sebagai pegawai gitu. Hati-hati, mana honor yang pegawai, mana yang honor barang jasa. Kalau honor pegawai ya biasanya cuma beban honorarium gitu-gitu aja. Oke, selanjutnya pengecatan gedung kantor. Ya, kalau pengecatan ini ya berarti kita anggap pemeliharaan. Nah, di sini yang hati-hati. Ini subbabnya namanya itu perolehan apa sih? Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap. Nah, di sini pasti udah jelasin kan, ada yang revenue expenditure, ada yang capital expenditure. Kalau yang revenue, berarti dia itu cuman mempengaruhi beban dan pendapatan. Kalau di sini berarti beban. Gitu. Jadi, pengeluaran biaya itu cuma buat ngurusin hal-hal yang minor, yang kecil, yang nggak menambah masa manfaat, nggak menambah volume, nggak menambah kapasitas. Nah, itu masuknya nanti ke revenue expenditure. Salah satunya beban pemeliharaan ini, yaitu tentang pengecatan, gitu-gitu. Terus misal mengganti ubin yang rusak, gitu kan. Kalau mengganti ubin yang rusak kan pasti cuma satu. Terus menambal jalan berlubang, gitu kan. Itu pasti masuk di pemeliharaan, masuknya. Baru kalau kayak mengganti lantai kantor dari yang semula semen menjadi ubin gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan ada tambahan atau misal menambah memperbesar ruangan di kantor, memperbesar aula kantor. Nah, kalau gitu kan menambah kapasitas. Jadi, kalau kayak gitu kita nanti anggapnya itu sebagai capital expenditure. Gitu. Nah, tapi kalau capital expenditure, kita lihat lagi nih, batas minimum kapitalisasinya. Nah, kalau cuman menambah, kalau di sini kan 20 juta ya, batas minimumnya. Kalau misal kayak cuman mengupgrade dari cor-coran ke lantai, ke ubin, ke keramik, itu nggak sampai 20 juta, misal cuman 19 juta 950. Nah, meskipun dia itu capital expenditure, tapi kita tetap catat dia sebagai beban. Kenapa kayak gitu? Ya karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi. Jadi hati-hati. Tuh, kalau capital expenditure, dia tidak selamanya dikapitalisasikan. Jadi harus lihat batas minimumnya. Oke? Jadi di sini karena udah jelas pengecatan itu pemeliharaan, ya udah kita catat sebagai beban. Terus ini pengadaan peralatan mesin, ya udah jelas 410 juta kan gede. Berarti 410 catat sebagai aset tetap. Pembangunan rumah dinas, oh berarti gedung dan bangunan. 540 juta. Karena belanjanya LS, maka yang kita kreditkan RK PPKD. Dan jangan lupa, ini tadi ininya, belanjanya, yaitu belanja barang jasa sama belanja modal. Aku males. Oke, buat hemat waktu. Nah, belanja barang jasa meliputi apa aja? Beban barang jasa, beban pemeliharaan, sama beban persediaan. Berarti kita jumlahkan. Terus selanjutnya belanja modalnya ada 2, yaitu bawahnya. Tinggal cari EPSAL. Apa? Oke. Nomor 10. SPJ bendahara pengeluaran terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini SPJ belanja bendahara pengeluaran, berarti kita catat nanti kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Tetap aja ini beban barang dan jasa.
ATK berarti beban persediaan. Terakhir beban perjalanan dinas. 76 juta, 12 juta, 21 juta. Kreditnya apa? Kas di bendahara pengeluaran. Jangan lupa di sini belanja barang jasa. Ada estimasi perubahan sal. Yuk. Oke. Terus nomor 11. Diterbitkan SP2DG Unihil atas SPJ tanggal 24 Desember. Nah, apa artinya SP2DG Unihil? Jadi, SP2D ini diterbitkan atas belanja UP yang terakhir. Jadi, belanja UP yang terakhir itu tidak akan di-revolve lagi, nggak akan di-reimburse lagi. Karena udah GU nihil. Nah, kalau ini ya, perhatikan ya, jangan sampai terputus ini kata-kataku. Kalau kata-katanya itu berhenti sampai di sini aja, maka no entry. Tuh. Kalau cuma SP2DG Unihil. Tapi karena di soal ini ketambahan sisa UP telah disetor, maka kita perlu menjurnal penyetoran sisa UP-nya. Gitu. Jadi kalau GU nihil itu no entry, jadi yang kita jurnal sisa UP disetor. Nah, taunya dari mana? Ya taunya kita kurangkan UP yang awal tadi. Bentar, UP yang awal tadi berapa? 150 juta ya di awal ini, terima UP, dikurangi sama belanja yang terakhir, 109 juta. Jadi nilainya 41 juta. Jurnalnya gimana? RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Jangan kebalik. Jangan kasnya yang didebitin. Karena ini kita nyetor kembali kasnya. Bukan dapat kas lagi. Tuh. Terus nomor 12. Selama tahun berjalan, atas belanja menggunakan UP, bendahara pengeluaran telah memotong PPh dan PPN total sebesar 41,3 juta. Dari jumlah tersebut, yang telah disetor ke rekening kas negara sebesar 39.500. Nah, saudara di sini ini bisa kalau kalian mau catat selisihnya aja. Tapi biar nggak rancu, kita catat per transaksi. Jadi pertama, memotong PBH PPN. Berarti kita catat kas di bendahara pengeluaran pada utang pajak gitu aja. Karena nggak jadi satu kan. 41.300. Selanjutnya disetor ke rekening kas negara 39,5. Ya berarti utang pajak pada kas di bendahara pengeluaran. Senilai berapa? 39,5. Nah ini sebenarnya kalau kalian mau ngejurnal kas di bendahara pada utang pajak sebesar selisihnya, gini aja ya kayaknya nggak apa-apa. Cuman lebih baik dipisah aja jurnalnya, biar jelas transaksinya. Dan nggak, biar nggak salah hitung gitulah. Terus nomor 13. Hasil stok of name persediaan akhir tahun sebesar 6324. Nah, ini yang aku bicarakan tadi, tentang penyesuaian persediaan. Jadi kan aku bilang, kalau misal pendekatan pembeliannya itu sudah sebagai beban, maka enaknya kita cuma tinggal bandingin saldo awal sama saldo akhir. Selisihnya kita jurnal. Nah, tapi karena di sini tadi ingat kita ada melakukan koreksi ekuitas atas persediaan, maka ini juga perlu kita perhitungkan. Jadi gimana? Kita coba bikin P-account aja. Itu yang paling gampang. Gini. Persediaan beban, gini aja bentar. Nah, ini ya. Jadi ini sisi debitnya, ini kreditnya, ini subledgernya persediaan. Di saldo awalnya, ini coba lihat saldo awal persediaan, berarti di debit, itu ada 4570. Oke, kita tulis saldo awal 4570. Kita kasih keterangan dari sini. Saldo awal
Terus tiba-tiba ada koreksi ekuitas. Nah, koreksi ekuitasnya ini nambahin akun persediaan. Ini mana ya? Nih, 2.500.000. Nah, sampai sini biar kita itu gampang hitungnya nanti, kita cari saldo sementaranya dulu. Berarti ini saldo sebelum penyesuaian. Sebesar berapa? Sebesar 6 juta sekian. 7.070.000. Setelah itu, ternyata kita perlu mengadakan penyesuaian di sini. Dengan diketahui saldo hasil stock of name itu sebesar 63.24.000. Nah, di sini kan harus jelas. Sebenarnya persediaan kita ini berkurang atau bertambah, gitu kan? Kalau kita cuma mau ngebandingin saldo awal sama saldo akhir, kalau lupa ada koreksi, pasti persediaannya bakal nambah. Karena dari 4 juta ke 6 juta. Tapi kalau kita perhatikan, maaf, tapi kalau kita perhatikan, itu kan ada koreksi ekuitas sebesar 2,5, dan ini nambah persediaan kita. Maka seharusnya persediaan kita akan berkurang. Jadi berkurangnya sebesar apa? Ya sebesar ini 7.070.000 dikurangi 6.324. Jadi inilah yang harus kita jurnal. Jadi penyesuaian persediaan. Tuh. Oke, jadi alur menghitungnya kayak gitu ya, urutannya. Jadi dari saldo awal kita sesuaikan sama koreksi, baru kita bandingkan sama stock of name. Kalau misal saldo akhirnya, ini saldo sebelum penyesuaiannya itu lebih kecil, misal kayak tinggal 5 juta, misal ya. Nah, itu ya udah, berarti kita kan dari 5 juta ke 6.324. Oh, perlu nambahin lagi. Berarti persediaan pada beban sebesar 1.324. Tapi di sini kan kasusnya dia lebih besar. Maka kita perlu mengurangkan nilai persediaan kita. Udah, kalau persediaan yang dikredit, kalau mau ngurangin persediaan, berarti dia harus kita kreditkan. Gini, debitnya dia beban persediaan sebesar 746. Itu ya. Jadi jangan sampai berpikiran, oh kalau jurnal persediaan berarti persediaannya harus didebitin dong. Itu. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu. Karena kita harus memperhitungkan semuanya. Oke, kita lanjutin. Nomor 14. Menghitung penyusutan aset tetap. Lihat saldo akhir di neraca saldo dan kebijakan masa manfaat. Nah, kalau menghitung penyusutan aset tetap, pasti beban didebitin. Dan ingat, kalau di akuntansi pemerintah, kita nggak mengenal beban depresiasi. Nama akunnya beban penyusutan sama akumulasi penyusutan. Itu. Sekarang kita hitung saldo asetnya dulu. Saldo peralatan dan mesin. Oh iya, sama ini. Jangan lupa nambahin ini ya, neraca saldo yang di awal. Ini penting. Soalnya kadang kalian langsung hitung yang ada di jurnalnya aja. Ini lupa dimasukin. Jadinya salah nanti. Oke. Ini peralatan mesin 2650 juta. Bener nggak sih? Terus ada penjualan 175 juta. Ingat, terus nambah lagi ini honor panitia kalau nggak salah. Terus ini ada koreksi karena kita nyatetnya kebanyakan tadi. Salah kok ini. Ini yang 215. Terus ada lagi pembelian 410 juta. Sini. Setelah itu ada lagi nggak? Udah, nggak ada lagi. Jadi saldo peralatan mesin kita sekian. Terus sekarang saldo gedung dan bangunan. Berapa?
itu 2130 juta ditambahin dulu. Terus kalau nggak salah tadi cuma satu ini aja. Beli. Nah, bangun rumah dinas. Sekarang kita bikin penyusutannya. Kita lihat peralatan mesin, masa manfaat 10 tahun. Gedung bangunan 30 tahun. Perolehan tahun berjalan dianggap 1 tahun. Jadi ya udah ngitungnya gampang. Tinggal saldo peralatan mesin kita bagi 10, saldo gedung bangunan kita bagi 30. Udah ketemu sekian. Nah, inilah beban penyusutan akhir tahun kita. 359.450. Oke. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Gimana, guys? Udah jelas ya? Saya jam berapa sih? Ntar. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja, nggak apa-apa. Bedanya SPJ sama SPM. Itu beda transaksi ya. Gini, kita sekarang belajar ngomong tentang dokumen sumber. Bentar. Dokumen sumber. Untuk belanja, itu ada 2 dokumen sumber biasanya. Tergantung belanjanya. Bentar. Ada yang belanja UP, ada yang belanja LS. Kalau belanja UP, itu biasanya di soal itu yang bakal keluar kata-kata SPP atau SPM, terus SP 2D. Kalau LS, kebalik. Kalau LS itu yang ini, kalau UP itu SPJ bendahara, pengeluaran. Ini apa maksudnya? Jadi gini, dokumen sumber itu fungsinya menentukan titik di mana kita akan mencatat. Gitu. Baik itu mencatat utang, masih utang, atau kita nyatet realisasinya, udah belanjanya, gitu. Nah, gimana taunya? Kalau UP itu taunya dari SPJ bendahara pengeluaran telah disahkan oleh PA atau KPA. Jadi kuncinya di situ. SPJ bendahara pengeluaran disahkan PA KPA. Itu baru boleh kita catat sebagai realisasi belanja UP. Nah, kalau di LS itu ada 2 ini biasanya yang keluar. Sementara ini sampai di Akpemda, kalau misal kalian di soal itu masih baru SPP SPM, ini ya coba soal nomor 9 ini kan udah SP2D. Kalau ini misal bukti transaksi berupa SPP SPM LS. Nah, jadi karena SPP SPM ini masih belum membuat rekening kas daerah itu terbebani atau belum keluar kasnya, maka kita catat sebagai no entry. Karena realisasinya belum terjadi. Gitu. Kalau SPP SPM. Kalau udah SP2D, barulah kita catat dia sebagai belanja pada apa. Kalau ini kan RKPBKD gitu. Jadi bedanya di situ. Itu udah jelas SPJ sama SPM. Kalau SPJ itu pasti di UP, dan itu jadi bukti transaksi. Kalau SPM itu di LS, dia jadi bukti transaksi, tapi masih belum menandakan kalau belanja itu sudah dibayar. Gitu. Gitu ya, Ivan. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Udah malam soalnya. Nggak mungkin bahas soal yang selanjutnya.
Bukan selisih nilai gimana maksudnya? Coba Z on mic. Maksudnya selisih nilai itu selisih nilai gimana? Hah? Oh iya. Oh iya ya. Kira yang B. Bentar. Oh iya, bentar. Ya, makasih ya. Ya, ini harusnya selisih nilainya. Aku tidak fokus. Sekian. Nah, jadi nanti juga mempengaruhi ke penyusutannya. Bakal berkurang dia. Ya, makasih ya, Z. Makasih ya, Z. Ini Z. Ada lagi? Oke, kalau misal nggak ada, aku tutup aja. Mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa-apa nanti chat aja lah. Yang Maharema bisa, ya ada kan line-ku di grup. Itu chat aja nggak apa-apa kalau misal ada pertanyaan. Tapi aku jarang on di line, jadi biasanya di WA. Itu nanti gampang lah pokoknya. Tuh. Nah, ini kan udah mau UAS. Saranku kalau mau ngerjain soal UAS Akpem, itu ya kayak gitu. Benar-benar kalian jangan sampai lepas pilihan gandanya. Maksudku gini, pasti kalian kalau udah menghadapi soal kasus, itu otaknya itu udah penuh banget gitu loh. Udah kayak bingung, ini mau ngapain, terus lihat jam, lo kok tinggal segini waktunya gitu kan. Kalau udah kayak gitu, kalian mau loncat ke pilihan ganda pun, itu udah nggak bisa fokus lagi. Otak kalian udah nggak fresh. Jadi, kesalahan, kalian akan, risiko terjadinya kesalahan itu makin besar gitu, kalau ngerjain pilihan ganda. Maka saranku yaitu, mending kerjakan pilihan ganda itu di awal-awal aja. Tuh. Soalnya kan ini kasus gitu loh. Baru kalau kayak materinya teori-teori, kerjain esai dulu, karena kerjainnya banyak, itu nggak apa-apa. Kalau ini teori sama kasus, kan PG-nya teori, kasusnya itu hitung-hitungan. Jadi otaknya yang kerja udah beda gitu. Jadi saranku itu, kerjakan pilihan ganda, tapi jangan sampai terlena. Meskipun kesusahan, kalau kesusahan di pilihan ganda, ya udah loncat dulu soalnya sampai di sini kan alokasi waktu. Kalau aku ya, bagi alokasi waktu itu perkiraannya aku samain kayak ininya, sama persentase ini. Kan pasti ada nih di soal persentase nilainya. Bisa aku juga dari situ. Misal waktu kita kan 150 menit ya. Ya, 150 menit. Misal 150 menit, aku lupa berapa. Tadi dikali 20%, 30 menit. Oke, jadi 30 menit di awal itu maksimal kalian ngerjain pilihan ganda. Selesai nggak selesai, loncat ke esai. Gitu. Tapi jangan sampai pilihan gandanya ditinggal di akhir. Nanti makin nggak karu-karuan. Malah nggak kepegang gitu. Itu sudah pengalaman dari banyak orang. Pasti kayak gitu. Akhirnya, aduh nggak sempat pilihan ganda, sayang. Gitu. Oke, jadi itu saranku. Kayak gitu. Terus jangan lupa ya, kalau Akpem, banyak-banyakin latihan soal, banyak-banyakin belajar. Sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Semangat, semoga nilai kita semua bagus dan ujiannya dilancarkan. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.